Shalom adik-adik, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-hari ini. Dan kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambilkan dari Roma 12 ayat 9. Ayo kita baca bersama-sama dari Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita nonton video dulu yuk. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Nah, bagaimana tadi cerita dari Sofia dan Kaleb? Kalau adik-adik sendiri, kalau di rumah bagaimana? Apakah masih ada yang suka ngambek? Atau marah-marah sama temannya, sama saudaranya? Atau nggak mau memaafkan kalau ada saudara atau teman yang salah? Semua kitab mengajarkan kita untuk selalu mengasihi kepada semua orang. Nah, bagaimana ya cara kita mengasihi yang benar itu menurut Alkitab? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5 dituliskan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Adik-adik, dari cerita tadi kita belajar bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi, kalau ada teman atau saudara yang salah kepada kita dan sudah minta maaf, kita harus mampu memaafkan ya adik-adik. Kasih itu juga tidak sombong, tidak memegahkan diri sendiri, dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Artinya, kalau kita mengasihi itu bukan agar kita mendapat pujian atau balasan dari orang lain, tapi karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita, sehingga kita juga harus meneruskan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini ya adik-adik. Hari ini kita sudah belajar untuk mengasihi dengan tulus, mampu memaafkan kesalahan orang lain, serta mengasihi dengan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang mampukan kami agar kami bisa memaafkan dan mengasihi orang lain seperti Engkau telah terlebih dulu mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sampai jumpa lagi adik-adik, Tuhan memberkati. Dadah.